Kemana hilangnya semua waktuku itu? Sahabat, kita hidup dalam masyarakat yang selalu sibuk. Bahkan pandemi seperti saat ini pun tak mengurangi kesibukan kita. Tuntutan pekerjaan, urusan anak-anak, keluarga, dan banyak hal penting lainnya mengganggu sepanjang waktu. Begitu sibuknya kita, sampai-sampai Lebaran tinggal beberapa minggu lagi kita baru menyadarinya. Cepat sekali 1 tahun berlalu begitu saja. Saya ingin tahu, ingatkah Anda dengan janji-janji Anda pada diri sendiri untuk melakukan hal-hal tertentu di masa 1 tahun ini? Berapa kali Anda mengatakan akan membaca buku itu, atau mendengarkan audiobook ini, atau explore tentang sesuatu hal nanti ketika sudah punya lebih banyak waktu? Saya yakin Anda pun sebetulnya ingin mewujudkan kehidupan impian Anda, namun terhambat karena ada banyak hal lain yang harus ditangani. Anda kesulitan menyisihkan waktu 1 jam sehari untuk bermeditasi, 1 jam sehari untuk mengurus bisnis Anda, dan 1 jam sehari untuk mengembangkan pribadi Anda. Namun jika Anda masih punya waktu untuk tidur, bersyukurlah Anda. Dalam pengembangan pribadi atau personal development, kuncinya bukanlah menghabiskan waktu untuk merencanakan, tetapi melakukannya. Ini berarti menjalaninya, menjadikan itu bagian dari hidup Anda. Sesuatu yang Anda lakukan setiap saat, setiap hari, dalam segala hal yang Anda lakukan dengan semua orang yang Anda temui. Sesungguhnya, untuk melakukan itu semua, Anda tak perlu harus menyisihkan waktu secara khusus. Anda dapat melakukannya sambil duduk di bus atau kereta api dengan menutup mata dan berusaha melepaskan hambatan emosional atau emotional blocks Anda. Di sana Anda dapat merenungkan apa yang orang-orang refleksikan terhadap Anda, bagaimana interaksi Anda selama ini, menyadari masalah-masalah Anda, serta mendorong Anda untuk memperbaiki atau menyelesaikannya. Jika Anda ingin mencari lebih banyak inspirasi melalui audio video, channel YouTube saya ini menyediakan konten-konten bimbingan aktif. Anda bisa mendengarkan saat hendak beranjak tidur sambil berbaring dan tidak harus menggunakan headphone. Musik versi subliminal dapat didengarkan kapan saja, bahkan saat Anda sedang bekerja dan melakukan hal lain, sehingga Anda tetap bisa mendapatkan manfaat dari program tersebut. Sama halnya dengan membaca buku, Anda dapat melakukannya saat dalam perjalanan ke kantor, atau saat duduk santai di sore hari, atau sambil menunggu istri Anda belanja. Anda dapat melakukan banyak hal di sela-sela aktivitas Anda. Bukankah itu sesuatu yang konstruktif? Inilah bagian dari manajemen waktu. Anda dapat melakukan beberapa hal penting atau bermanfaat sekaligus dalam satu waktu. Pernahkah Anda berada pada pilihan seperti ini? Lebih penting mana? Menyetrika sambil mendengarkan lagu-lagu Blackpink yang sedang hits? Atau duduk sambil menghabiskan waktu untuk merencanakan perubahan hidup seperti yang Anda impikan? Berusaha mengubah hidup bisa menjadi seperti benang kusut, terutama jika Anda tidak tahu dari mana akan memulainya. Jika Anda berada dalam situasi seperti ini, cara yang terbaik adalah membagi tugas dan tujuan yang ada dalam pikiran Anda. Ini berarti memecah tujuan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau chunking down untuk direalisasikan. Lakukan langkah demi langkah hingga tuntas. Jika ini Anda lakukan sebelum Anda menyadarinya, Anda akan takjub karena tiba-tiba telah berada di tempat yang Anda inginkan. Lihatlah, berapa banyak orang-orang tua yang mengungkapkan penyesalannya. Seandainya dulu saya rajin bekerja, seandainya saya dulu menyempatkan untuk belajar ini dan itu, seandainya dulu saya sempatkan bersilaturahmi, dan seterusnya. Semuanya berhubungan dengan waktu. Jadi, apa yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan lebih banyak waktu? Gabungkan beberapa aktivitas sehingga Anda melakukan lebih dari satu hal pada satu waktu. Fokus pada apa yang penting bagi Anda. Apakah setengah jam menonton sinetron lebih penting daripada setengah jam untuk masa depan Anda? Prioritaskan untuk menciptakan kehidupan impian Anda sekarang. Berhentilah berkata, "Saya akan mulai besok," atau "Saya akan menyelesaikannya jika saya punya waktu," atau "Saya akan urus nanti." Itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah menjadi cara yang ampuh.
Lakukan saja dan wujudkan sekarang juga. Waktu yang tepat untuk melakukan perubahan tidak akan pernah datang. Anda akan selalu menemukan gangguan dan seabrek alasan untuk tidak melakukan perubahan atau mengambil tindakan. Kalau Anda terus menunggu datangnya waktu itu, sampai renta Anda takkan menemukannya. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat atau situasi yang sempurna. Yang ada hanyalah waktu saat ini. Seperti kata sebuah slogan, lakukan saja, just do it. Itu juga yang perlu Anda lakukan. Berhenti merencanakan, menunda, dan berpikir Anda akan melakukan sesuatu saat Anda punya lebih banyak waktu. Lakukan saja hari ini. Kita semua diberikan jumlah waktu yang sama. Tak seorang pun akan mendapatkan lebih dari 24 jam dalam sehari atau 365 hari dalam setahun. Terserah Anda, apakah Anda akan menggunakan waktu yang Anda miliki ini untuk menciptakan kehidupan yang menakjubkan atau membuangnya dengan sia-sia. Pilihan inilah yang membuat para pemenang berada lebih tinggi dari para pecundang. Lihatlah hari ini, karena kemarin hanyalah mimpi dan esok hanyalah sebuah visi. Tapi hidup dengan baik di hari ini membuat setiap hari kemarin seperti sebuah mimpi yang membahagiakan, dan setiap hari esok seperti sebuah visi tentang harapan.